Gue jadi nggak tenang lihat ada Naomi di kampus ini. Lagian ngapain sih dia pakai kesini segala? Kalau tujuan Naomi mau kuliah di sini, lebih baik gue aja yang keluar dari kampus ini. Lagian lo kenapa sih kepo banget sama Rizky? Lo kayak baru kenal Rizky aja. Kebiasaan Rizky itu kalau lagi ada masalah pasti diam. Secara dia kan dingin banget, kayak kulkas satu pintu. Soal Baskoro, kamu jangan ngelempar ke aku semuanya dong. Gimana pun juga kita harus pikirin solusinya sama-sama. Karena kan ini untuk nggak ngehambat kerjaan kita kan? Ya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir soal itu. Aku tetap mikirin itu kok. Kalau memang sampai nggak ada cara lain, kita bisa gunakan cara kita yang lama. Cara yang kita lakukan ke Jaka dulu. Kamu yakin papa kamu mau nerima aku? Nggak mungkin dong papa nggak nerima kamu. Secara kan papa yang ngajak aku, suruh ngajakin kamu makan malam di sini. Akhirnya kamu datang juga. Pangeran, Tri, ayo masuk. Iya, Pak. Akhirnya kalian datang juga. Hai Om. Ya. Selamat malam Putri. Om senang sekali kamu mau memenuhi undangan Om untuk makan malam bareng di sini. Pangeran, Papa tadi udah pesenin makanan untuk kamu sama untuk Putri. Makanannya udah siap di meja. Nanti habis makan malam, kita ngeteh-ngeteh sambil ngobrol santai ya. Kebetulan ada teman Papa baru pulang dari luar negeri, dia bawain teh enak banget. Ada teh chamomile juga, kesukaan kamu. Oh ya? Ya udah, boleh, Pak. Tapi Papa lupa. Ternyata teh diabetes Papa habis. Jadi kalau boleh kamu tolong ke bawah sebentar ke minimarket ya. Beliin teh diabetes Papa. Papa nggak bisa kalau nggak minum teh pakai gula itu. Semoga aja Papa nyuruh aku beli gula ke bawah bukan karena dia punya niat mau ngelakuin sesuatu ke Putri. Kenapa Pangeran jadi curiga gitu sama papanya? Gue jadi ikutan parno. Tapi gak mungkin juga kan gue minta ikut Pangeran ke minimarket. Sama aja gue gak sopan artinya. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Putri usus goreng, kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggalin bentar? Aku mau beli gula sebentar di bawah. Apa kamu mau ikut? Ikut bareng aja sama aku ya? Janganlah, kasihan Putri kalau harus turun naik ke bawah. Mendingan dia di sini aja. Papa bisa temenin dia, kita bisa ngobrol santai sambil nunggu kamu. Ya. Iya sih Pak, tapi kan aku juga nggak enak kalau ninggalin Putri sendirian. Tadi aku udah janji kalau aku akan terus nemenin dia, ya kan? Gak apa-apa kok. Lagian bener kata Om Alex, kan bisa ngobrol-ngobrol sambil nungguin kamu balik ke sini. Kamu yakin? Iya. Ya udah, Pak. Aku titip Putri ya. Kamu tenang aja, Papa jagain Putri. Terima kasih, Pak. Sebentar ya. Iya. Ayo Put, duduk. Ayo silakan.
Jadi kedatangan saya ke sini tujuannya mau minta maaf Om sama perbuatan saya yang kemarin Om. Saya akuin kalau saya salah. Dan saya harap Om bisa maafin saya Om. Please Om, maafin saya Om. Saya akuin kalau saya salah Om. Saya benar-benar nyesel Om. Kali ini benar-benar saya akuin saya kapok Om. Saya janji nggak bakal ngulangin lagi Om. Please Om, maafin saya Om. Please Om. Ya Om, please. Oke. Kamu saya maafin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Jangan sampai kamu menyakiti Citra. Apalagi sampai buat dia menangis. Kalau saya melihat ada setetes air mata yang mengalir di pipinya karena kamu, maka rambut kamu akan saya gundulin. Biar kamu tuh nggak bisa ngecat rambut yang aneh-aneh lagi. Ngerti? Emang Om suka warna apa? Bentar. Maksud saya, iya saya ngerti Om. Saya janji saya nggak bakal nyakitin Citra Om. Dan saya juga janji nggak bakal sampai bikin Citra nangis Om. Dan saya juga janji sama Om saya bakal nunjukin keseriusan saya sama Citra dan layak jadi mantu Om. Sekali lagi makasih Om. Makasih udah maafin saya Om. Cit, sumpah gue seneng banget, gue lega banget. Akhirnya bokap lu mau maafin gue, Cit. Sumpah gue berasa pengen bikin tumpeng di rumah lu buat ngerayainnya. Lebay lu. Ed, kamu jangan senang dulu. Ini masih masa percobaan buat kamu. Saya mau lihat, kamu layak atau enggak menjadi calon menantu saya. Saya akan berikan kamu waktu 2 bulan untuk masa percobaan. Di dalam waktu 2 bulan itu, kamu akan saya evaluasi. Layak atau enggaknya menjadi calon suaminya Citra. Kayak penerimaan karyawan baru aja, Om. Jadi, kamu keberatan? Oh, enggak Om. Saya nggak keberatan. Saya dengan senang hati bakal ikutin apa yang Om mau. Saya bakal rela dievaluasi sama Om. Iya Om. Dan saya juga bakal tunjukin kalau saya ini serius sama Citra. Dan layak buat jadi mantu Om. Ya, kita lihat ini nanti. Dan satu lagi. Paling lama setengah jam lagi, kamu harus pulang ya. Cepet amat Om, setengah jam. Apa sih lu? Ikut aja kenapa? Udah berasa kayak mau jadi karyawan teladan aja nih gua. Perasaan bokap nyokap gua aja nggak gini-gini amat ya sama gua. Bokapnya Citra yang mukanya lempeng ternyata gahar juga. Ata nggak tahu aja kalau dia lagi dikerjain sama bokap gue. Rasain lo. Ngapa lu senyum-senyum? Kenapa lo panikan? Nggak panik, gue seneng, udah baikan. Masih ada percobaan 2 bulan. Perasaan gue nggak enak ya ninggalin Putri sendirian sama Papa. Apa mendingan gue balik ke atas, terus gue ajak Putri bareng ke minimarket. Ya, jadi Papa akan berusaha sekarang ini bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan Papa dengan Putri. Supaya kamu bisa balik lagi ke Papa dan hubungan kita bisa baik seperti dulu lagi. Tapi nggak, jangan. Gue nggak boleh negatif thinking sama Papa. Lagian kan Papa sendiri yang bilang kalau Papa mau perbaiki semuanya.
gue harus percaya sama papa. Pasti sekarang mereka lagi akur banget di atas. Putri, kamu apa benar-benar mencintai pangeran? Kamu tahu nggak, seperti apa sih situasi hubungan kamu sekarang sama pangeran? Maksud Om Alex? Pangeran dan kamu itu sangat jauh berbeda. Kamu tahu nggak, seperti apa sih situasi hubungan kamu sekarang sama pangeran? Maksud Om Alex? Pangeran dan kamu itu sangat jauh berbeda. Orang yang lihat aja pasti langsung tahu kalau kalian itu sebenarnya nggak pantas untuk bersama. Mungkin selama ini kamu nggak sadar kalau kamu sebenarnya udah membuat orang yang kamu cintai itu menderita. Coba sekarang kamu lihat foto-foto ini. Pangeran memang sama sekali tidak pernah mengeluh mengenai keadaan dia. Tapi kalau kamu lihat foto yang itu, kamu bisa lihat itu foto pangeran yang lagi kelaparan. Nah, kamu lihat kan foto yang itu. Pangeran lagi dibawa ke klinik karena lambungnya bermasalah. Setelah Om minta tanya orang untuk menyelidiki, ternyata Om tahu kalau dia makannya nggak teratur. Bahkan katanya bisa sehari cuma sekali makan. Kamu tahu nggak kenapa Pangeran bisa seperti itu? Karena Pangeran berusaha untuk hidup susah tanpa fasilitas dari Om. Karena dia pengen dekat sama kamu. Pangeran emang gak pernah sekalipun ngeluh di depan gue. Gue gak tahu kalau Pangeran ngalamin semua kesulitan ini. Sekarang kamu tahu kan, Pangeran sudah banyak berkorban untuk kamu. Apa kamu juga udah siap untuk bisa berkorban untuk Pangeran? Jangan-jangan selama ini yang kamu pikirin cuman kesenangan untuk diri kamu sendiri. Karena kamu nggak tahu kan, kesulitan
kesulitan apa yang sudah dihadapin pangeran. Itu menandakan kalau kamu itu adalah perempuan yang egois. Kalau kamu ingin sederajat dengan pangeran, atau kamu ingin bisa mendapatkan uang dan kaya secara instan, jangan gunakan pangeran untuk mewujudkan impian kamu itu. Karena saya nggak akan biarin pangeran hidup menderita. Kalau kamu pergi, itu semakin membuktikan kalau kamu itu adalah perempuan yang egois. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Sebenarnya tujuan saya mengatakan semua ini sama kamu, karena saya nggak kepingin anak semata wayang saya hidup menderita karena bersama kamu. Kamu seneng kan? Kalau ngelihat saya, hubungannya dengan pangeran berantakan. Apa yang harus gue lakuin ya? Harusnya dari awal gue nolak untuk diajak ke sini. Kalau akhirnya Om Alex cuman menghina gue kayak gini.